Kata dan sesuatu ujian, kami anak-anak Terasi. Dalam kasih
dalam kitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan adik-adik semua. Pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya adik-adik semua akan menerima berkat firman Tuhan. Dan pagi hari ini firman Tuhan kakak akan bawakan dan kakak ajak kedua guru sekolah minggu yang pagi hari ini sudah melayani kita adik-adik sekolah minggu dalam ujian dan penyembahan. Dan pagi hari ini adik-adik perhatikan setiap jawaban dan setiap pertanyaan yang adik-adik boleh dengarkan, dan kita semua mau merenungkan setiap kebaikan, setiap firman yang akan kita dengarkan. Puji Tuhan, kita akan mulaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu cara yang berbeda. Tapi kita percaya firman Tuhan itu tetap sama kuasanya. Puji Tuhan. Selamat pagi Cici Elsa. Selamat pagi. Selamat pagi Cici Ika. Selamat pagi. Puji Tuhan. Ya, gimana kabarnya Cici Elsa? Baik sih, cuman lagi ada banyak tugas sama sering kadang tidak. Oke, Cici Erika kabarnya? Baik. Oh, banyak tugas sampai selesai. Ya, kita tahu semua adik-adik guru-guru sekolah minggu, kakak sekolah minggu ini mereka masih dalam usia sekolah, tapi kita semua rindu untuk kita boleh melayani Tuhan dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu. Dan kita percaya saat kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkat Tuhan turun atas kehidupan kita semua. Amin. Kakak mau tanya, dalam satu kondisi ini tadi Cici Ika bilang baik-baik. Ya, tentunya baik-baik ini karena Tuhan Yesus yang selalu menolong dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, menurut Cici Ika, baiknya Yesus bagi kehidupan Cici Ika itu seperti apa ya? Nah, baiknya Tuhan Yesus dalam kehidupan Cici Ika sama pemimpin ini kan selama ini kita masih tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan masih dapat beribadah di tempat ini. Oke, nah kalau menurut Cici Elsa, baiknya Yesus bagi kehidupan kita adalah? Baiknya Tuhan Yesus bagi kehidupan Cici Elsa itu di masa pandemi ini kita masih bisa belajar, kita masih bisa sekolah, walaupun di rumah aja, walaupun kita masih sekolah online, tapi kita tetap semangat buat menuntut ilmu. Cici Elsa dan Cici Ika, pagi hari ini kita mau baca ayat firman Tuhan kita dalam kitab Mika. Mika pasal yang kelima, ayatnya yang pertama. Mika pasal 5 ayat yang pertama, ya, dengan judul perikop Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Mulai dalam ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purba kala, sejak dahulu kala. Puji Tuhan, kita sudah baca firman Tuhannya, ya. Firman Tuhan di sini menceritakan atau menjelaskan tentang nubuatan, ya, tentang satu nubuatan seorang juru selamat akan lahir untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Kita sudah masuk di bulan November. Adik biasanya sebelum kita beribadah online di bulan November ini, adik-adik sudah mempersiapkan segala bentuk kegiatan untuk menyambut kelahiran Yesus. Namun sekarang ini kita belum bisa melakukan kegiatan ini, tapi
kita harus tetap percaya bahwa Yesus dia lahir untuk menyelamatkan kita semua. Ya. Nah, kakak mau tanya untuk pertama kepada Cici Elsa. Ya. Cici Elsa tentunya bahagia saat kita akan merayakan Natal ya. Pertanyaannya adalah, bagi Cici Elsa sendiri, arti Natal atau kelahiran Yesus adalah? Bagi Cici Elsa, kelahiran Yesus Kristus itu permulaan hidup yang baru buat Cici Elsa dan buat sesama juga. Oke, kemudian untuk Cici Ika sendiri, arti Natal itu apa ya? Bagi Cici Ika, arti Natal itu datangnya Tuhan Yesus atau Juru Selamat kita ke dunia untuk menyelamatkan dan menembus dosa umat manusia. Oke, bagus sekali ya. Kita percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Yesus yang lahir seperti yang Cici Ika katakan sebagai juru selamat untuk menebus setiap dosa umat manusia. Kemudian pertanyaannya untuk kedua guru sekolah minggu kita yang cantik-cantik yang pagi hari ini, boleh bersama-sama dengan kita dalam ibadah online anak-anak sekolah minggu. Pertanyaannya adalah, kita tahu Yesus lahir untuk menyelamatkan kehidupan kita sebagai orang percaya tentunya. Namun untuk kita dapat diselamatkan, kita percaya kita diselamatkan saat kita percaya. Namun untuk kita dapat diselamatkan, untuk kita dapat menerima satu keselamatan yang hanya bisa dilakukan oleh Yesus yang ajaib, yang perkasa, yang hebat, yang mulia. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan untuk dapat menerima keselamatan yang besar ini? Nah, pertanyaan ini kakak mau pertama Cici Erika boleh jawab dengan sungguh-sungguh supaya adik-adik sekolah minggu di rumah boleh mengerti. Tentunya kita punya jawaban yang berbeda, tapi kita percaya bahwa kita sebagai orang percaya, kita pasti menerima keselamatan. Silakan Cici Ika boleh dijawab. Menurut Cici Ika, caranya dengan takut akan Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan selalu membaca Alkitab sebelum kita tidur. Oke. Ya, ini dari Cici Ika, adik-adik semua. Nah, adik-adik semua, bagaimana dengan adik-adik semua? Apakah adik-adik semua percaya kepada Tuhan? Apakah adik-adik semua seperti tadi Cici Ika, dia sebelum istirahat dia berdoa dan dia membaca firman Tuhan. Tentunya kita bukan cuma membaca, bukan, kita pun harus merenungkan setiap firman Tuhan yang sudah kita bacakan dan kita dengarkan. Nah, kemudian jawabannya luar biasa ya. Ya, kakak harap ini berjalan untuk di waktu yang selanjutnya dan kita selalu tetap rindu. Kemudian untuk Cici Elsa sendiri, apa yang Cici Elsa kerjakan, lakukan untuk Cici Elsa dapat menerima keselamatan yang besar yang hanya bisa dilakukan oleh Yesus? Bagi aku caranya menjadi bagian dari pelayan di gereja, contohnya mengambil bagian pelayanan di anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, dan lain-lain. Baik sekali Cici Elsa. Jawaban Cici Elsa adalah untuk menerima keselamatan yang besar dari Tuhan adalah menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tentunya ini adalah sesuatu yang Tuhan inginkan bagi kita orang-orang percaya untuk dapat menyenangkan hati Tuhan dengan melayani Tuhan. Puji Tuhan. Cici Elsa, Cici Ika, pertanyaan terakhir dari kakak adalah
Kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan setiap kita orang-orang percaya. Ya, dalam segala kondisi apapun, seperti yang sekarang ini ada wabah virus corona. Adik-adik tahu semua, ya, dan ada dampak atau akibat yang terjadi bagi kita. Orang-orang percaya pun mengalaminya. Adik-adik semua gak bisa kembali datang di sekolah, ya, gak bisa lagi mungkin kumpul-kumpul bermain dengan teman. Semua dilakukan serba online. Semua pertemuan dibatasi dengan protokol kesehatan yang ada, guna untuk menekan atau menghindari terjangkit atau terdampaknya virus corona bagi kita. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, di tengah-tengah keadaan ini, kesulitan ini, kita tetap mau berharap dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan Yesus. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, Cici Ika, Cici Elsa, apakah mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Mau dong, sekali Yesus tetap Yesus. Puji Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya, kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia yang akan lahir, ya, dan Dia yang sudah lahir untuk menebus setiap dosa umat-umat manusia dan menyelamatkan kita untuk kita sampai kepada surga yang mulia, menerima satu keselamatan yang besar. Sekali Yesus, tetap Yesus. Percaya kepada Yesus yang memberikan kemenangan bagi kita semua orang-orang percaya. Puji Tuhan, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus lahir, Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita orang-orang percaya. Jadi adik-adik, jangan pernah berhenti untuk percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, firman Tuhan kakak tutup sampai di sini, dan mari adik-adik tutup Alkitabnya, sikap berdoa yang baik. Kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan yang sudah kita terima, dan kita mau berdoa mengakhiri dalam ibadah online anak-anak sekolah minggu pagi hari. Buka tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena anugerah yang besar dalam hidup kami Engkau berikan. Bapa, saat pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu, kami beribadah secara online. Dan kami percaya berkat-Mu akan turun atas kehidupan kami anak-anak sekolah minggu saat kami menikmati setiap ibadah kami, saat kami boleh menikmati setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu pada pagi hari ini yang terlibat untuk melayani dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus yang memberkati kami semua. Berkati dalam masa muda kami, berkati dalam masa pendidikan kami. Biarlah kami mau terus lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk bekerja dan melayani-Mu Tuhan dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah dapat mengikuti dalam pelayanan ibadah anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan berkati kehidupan kami,
biarlah kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak sekolah minggu yang dapat berdampak, menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan berkati kehidupan kami dalam usia pertumbuhan kami. Biarlah kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, taat, dan takut akan Tuhan. Dengar-dengaran dengan orang tua kami. Dan kami berdoa dalam masa pendidikan kami, Tuhan Yesus yang memberkati, berikan kami pengetahuan untuk kami boleh belajar, untuk kami boleh mengikuti kegiatan belajar kami di sekolah kami secara online. Dan Tuhan berkati dalam kondisi kesehatan kami, biarlah kami boleh selalu dalam perlindungan tangan kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, berkati mereka dalam kondisi kesehatan, berkati mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mereka sedang sakit sehingga mereka tidak dapat mengikuti ibadah anak-anak sekolah minggu. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan mujizat-Mu Tuhan. Teman-teman kami boleh menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi situasi pandemi corona ini. Biarlah Tuhan Yesus memberikan kemurahan, pertolongan, kebaikan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Pemerintahan yang ada, biarlah Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan untuk mereka memimpin bangsa Indonesia. Para tenaga medis dan dokter yang ada, Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat dan pengetahuan untuk mereka boleh dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dalam menghadapi virus corona ini. Lebih dari itu, kami anak-anak-Mu Tuhan tetap percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik semua tetap jaga kesehatan. Ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini sampai di sini, dan adik-adik semua sampai berjumpa kembali dalam ibadah online di minggu yang akan datang. Dan adik-adik jangan lupa di-share videonya ke teman-teman untuk mendapatkan berkat. Jangan lupa juga like dan isi kolom komentarnya untuk isi absensi. Dan jangan lupa Subscribe untuk mendapatkan notifikasi ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.